Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah, Kurang semangatnya. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, nah sebelum mulai pelajaran hari ini, Bu absen dulu ya. Ayo coba tengok kanan kiri kalian. Apakah ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua ya? Oke, baik. Ibu absen dari Nanda, Aisyah, Naufal, Alvaro, Arka, Wahyu, Ata, Cika, Fiza. Oke, hadir semua ya, baik. Oke, sebelum ibu melanjutkan ke materi inti, ayo biar semangat kita berdiri dulu, ice breaking. Ayo, ikuti ya aba-aba dari ibu. 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta besar. Kurang semangatnya ini, mana semangatnya? Kok lesu sekali? Ayo semangat. Bu, itu ya, 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, hari ini kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji melalui gaya hidup rapi. Siapa yang mau disayang Allah karena menjadi anak yang tertata? Wah, semuanya ingin menjadi anak yang disayang Allah. Oke. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi, nah ikuti ya bapak ibu ya, kita bernyanyi bersama biar lebih fokus lagi untuk mendengarkan materi dari ibu. Ibu ikuti ya bapak dari ibu ya. 1, 2, 3. Tuh, 1 mulutnya dikunci, 2 duduknya yang rapi, 3 mendengarkan guru, 1, 2, 3 dapat ilmu baru, konsentrasi. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, Ani siap memulai, tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke. Berarti kalau sudah itu pertanda harus apa? Diam, mulutnya dikunci. Berarti kalian sudah siap untuk belajar dan mendengarkan materi yang akan ibu jelaskan. Oke. Nah, sekarang coba lihat gambar di layar. Kira-kira jika tempat tidur kalian di kamar untuk belajar, kira-kira tempatnya seperti itu nyaman tidak? Tidak. Kenapa? Ayo coba beri alasannya, Fiza. Tidak enak Bu, pasti pusing melihatnya dan susah kalau mau mencari penghapus. Oke, betul sekali, pintar. Nah, jadi kalau kamarnya berantakan, tempat tidurnya berantakan, kira-kira nyaman tidak? Tidak. Oke. Sekarang masuk ke materi. Apa itu rapi? Ayo, apa itu rapi? Apa itu rapi? Rapi artinya menyimpan dan Sesuatu dengan teratur, bersih dan tertata pada tempatnya. Oke, rapi membuat hidup lebih nyaman dan mudah menemukan barang. Rapi adalah kebiasaan baik anak muslim yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rapi itu adalah menyimpan dan meletakkan sesuatu dengan teratur, bersih dan tertata pada tempatnya. Jadi kalau mau rapi berarti kita harus apa? Menyimpan barang kita sesuai tempatnya.
Nah, sekarang masuk rapi di rumah contohnya. Apa saja, gimana kalau untuk kita biar rapi di rumah contohnya apa aja? Siapa di sini yang ketika bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya? Cuman 2 orang aja, 3 orang, 4 orang. Gimana kira-kira kalau bangun tidur itu apa dulu yang dirapikan di tempat tidurnya? Ayo Nova. Saya segera menata spray agar rapi dan melipat selimut dengan rapi, Bu. Oke, pinter. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk Nova. Jawabannya bagus sekali. Nah, jadi yang pertama contohnya seperti merapikan tempat tidur. Bangun tidur itu usahakan langsung merapikan tempat tidur. Pertama apa susunannya? Merapikan spray. Merapikan spray. Setelah itu melipat selimut. Setelah itu bersiap untuk ke sekolah. Nah, lagi meletakkan sepatu di rak sepatu dengan rapi. Contoh yang kedua. Nah, setelah kalian memakai sepatu pulang sekolah, kalian berarti harus menempatkan di tempat rak sepatu. Usahakan ya, setelah pulang sekolah sepatunya langsung disimpan di tempatnya. Menyimpan mainan yang ketiga, menyimpan mainan di tempatnya setelah bermain. Nah, ini yang biasanya nih. Siapa yang mainan itu tidak mau disimpan? Ada yang disimpan apa enggak habis mainan? Alvaro enggak disimpan kalau mainan. Hah? Lupa? Masa lupa? Kira-kira itu contoh yang baik atau tidak? Tidak. Harusnya bagaimana? Setelah main dirapikan, dikembalikan lagi ke tempatnya, disusun rapi. Pos dulu. Oke, contoh yang kedua yaitu seperti apa? Mari rapi di sekolah. Bagaimana caranya biar kita itu rapi di sekolah? Yang pertama, ayo apa? Memakai seragam lengkap dan rapi sesuai aturan. Terus bagaimana caranya menyusun buku ke dalam tas? Ayo Nanda, bagaimana? Coba jelaskan. Buku yang paling besar ditaruh di belakang tempat buku, lalu buku yang kecil di depannya supaya tidak berantakan, Bu. Oke, bagus. Jawabannya good, pintar. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Nah, jadi yang kedua, menyusun buku pelajaran di dalam tas dengan tertib. Nah, caranya gimana? Seperti jawabannya Nanda tadi. Jawaban Nanda tadi menjawab, buku yang besar dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Baru buku yang kecil dimasukkan ke tas lagi dan peralatan yang lainnya. Oke, yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian laci meja. Ayo, bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Tangan. Apa Nanda lagi? Apa? Membersihkan laci. Oke, pintar. Di dalam laci berarti kita tidak boleh meninggalkan sampah. Usahakan di bawah laci itu tetap bersih. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kalian setelah makan jajan, snack, berarti kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, yang harus dibuang selain itu, sampah apa yang harus dibuang pada tempatnya? Seperti apa? Plastik. Terus apa? Meraut? Pensil. Botol kaleng. Tisu. Meraut pensil juga itu kalau meraut kotorannya harus dibuang ke tempat sampah. Oke, selanjutnya nomor 5, merapikan kursi dan meja setelah pulang sekolah. Nah, ini kebiasaan kita kalau sebelum pulang berarti kita apa? Harus merapikan meja dan kursi setelah pulang sekolah. Jadi usahakan kalian meninggalkan sekolah itu dengan posisi meja dan kursi bersih. Nah, selanjutnya manfaat hidup rapi. Apa itu manfaat hidup rapi? Oke. Terus? Nah, manfaat hidup rapi yaitu membuat kita lebih mudah mencari barang kita. Kalau susunan di kamar kita, di rumah kita itu rapi, bersih, lebih mudah untuk mencari barang yang kita perlukan. Tapi kalau rumahnya kotor, kamarnya kotor, terus di sekolah kelasnya kotor, kira-kira bisa tidak memudahkan kita untuk mencari barang yang kita butuhkan? Tidak bisa.
Jadi kita harus bersama-sama menjaga kerapian. Kerapian. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk mencari barang yang kita butuhkan. Dan kita juga bisa lebih nyaman. Belajarnya lebih nyaman. Terus kita juga disayang Allah dan orang tua. Jadi kalau kita rapi, pakaian kita rapi, terus kamar kita rapi, semuanya rapi, kita akan disayang oleh Allah dan orang tua. Orang tua juga ikut senang. Karena apa? Karena kalian bisa menerapkan gaya hidup rapi. Oke, baik. Hidup rapi itu hebat. Hebat. Kenapa? Oke. Ya. Oke, lanjut. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, hidup rapi itu hebat. Yang pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, dengan gaya hidup rapi, kita bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena kita bertanggung jawab dengan tugas kita seperti apa? Membersihkan rumah boleh, membersihkan kasur. Terus apa lagi? Lantai. Terus meja, membersihkan meja, mengepel. Pokok berpakaian rapi itu membuat kita menjadi anak yang bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kita dituntut untuk bertanggung jawab supaya apa? Hidup rapi. Oke. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Kalau umpamanya lingkungannya kotor, terus kumuh, sehat tidak? Tidak sehat. Tapi jika lingkungan kita menjadi bersih, berarti kita sehat tidak? Sehat. Nah, jadi jika lingkungan menjadi bersih, maka hidup kita akan sehat, lebih sehat. Jadi rapi itu juga membuat lingkungan kita bisa menjadi bersih dan sehat. Terus kalau kita rapi, teman-teman juga senang bermain dengan kita. Kira-kira, Ibu bertanya lagi, kalau kalian tidak rapi, berpakaian tidak rapi, umpamanya baju kalian kotor, kena lumpur atau ketumpahan makanan, kira-kira kalau kalian tidak rapi, teman-teman kalian mau tidak bermain? Tidak. Kenapa? Berikan alasannya, Ibu. Hah? Coba jelaskan kenapa? Ayo, sedikit aja, Bu. Menurut kalian, menurut pendapat kalian apa? Kenapa? Kalau temannya tidak rapi, apa bisa? Jelaskan. Yang keras, ulangi. Tidak terdengar. Karena dia tidak menjaga kerapian dan kebersihan hidupnya sendiri. Oke, bagus, pintar. Jawabannya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, jadi kalau pakaian kita kotor, badan kita kotor, teman kita tidak mau bermain dengan kita karena kita tidak mau menjaga kerapian dan kebersihan badan kita. Dan itu akan menjadi apa? Kemarin, pembahasannya kemarin. Gaya hidup bersih menjadi sarang kuman. Oke. Lanjut. Nah, seperti pembahasan minggu lalu, kebersihan tadi adalah sebagian dari iman. Seperti hadis Rasulullah yaitu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi hidup bersih, hidup rapi itu adalah sebagian dari iman. Jika kita tidak hidup bersih, jika kita tidak hidup rapi, kira-kira itu membuat iman kita baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Iman kita akan tetap kuat atau akan goyah? Akan goyah. Jadi usahakan mulai dari sekarang kita harus menerapkan apa? Gaya hidup bersih dan rapi. Supaya apa? Supaya iman kita lebih kuat. Juga kita disayang oleh Allah dan orang tua. Nah, di dalam Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian sebagai bagian dari akhlak mulia seorang muslim. Anak yang rapi adalah anak yang beriman. Nah, ini jadi di agama kita, agama Islam itu diajarkan kita selalu menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, itu adalah kerapian sebagian dari akhlak mulia. Itu adalah bagian dari akhlak mulia kita karena kita berbuat baik dan bertanggung
jawab. Nah, anak yang rapi itu adalah anak yang dan beriman. Oke, pintar. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang ciri-ciri anak yang rapi. Apa itu ciri-cirinya? Ayo. Oke, apalagi baca. Nah ini ya ciri-ciri anak yang rapi. Nah ini yang pertama, selalu meletakkan barang pada tempatnya. Nah itu ciri yang pertama anak yang rapi. Dia selalu menyimpan barang yang setelah dia pakai dia simpan ke tempatnya. Yang kedua, pakaian dan sepatu selalu bersih. Dia selalu memakai pakaian dan sepatu itu selalu bersih, dijaga kebersihannya, dijaga kerapiannya, tidak bermain yang kotor. Yang ketiga, tas dan buku tertata rapi. Seperti apa contohnya? Tas dan buku tertata rapi pada tempatnya, disimpan, buku disimpan ke rak buku, tasnya disimpan di meja belajar. Yang keempat, kamar dan meja belajar selalu rapi. Jadi di kamar harus selalu apa? Kalau mau rapi berarti membersihkan tempat tidur dan barang-barang yang berserakan agar terlihat rapi dan bersih serta nyaman. Oke. Terus tidak menunda-nunda membereskan barang. Nah ini pasti ini kalau mau membereskan barang ini masih banyak ini. Sama menunda-nunda. Nanti dululah aku membereskan barangnya. Aku mau main dulu aja ke sana umpamanya. Aku mau main ke tempatnya Noval umpamanya. Nanti dulu aku bersih-bersih kamarnya. Nah itu kira-kira termasuk ciri-ciri anak yang rapi tidak? Tidak. Itu sama aja tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita tidak boleh menunda untuk membereskan barang yang berserakan. Jika kita tahu itu barang di depan kita, kalau ada barang berserakan, berarti kita harus merapikan. Oke, selanjutnya senang membantu merapikan rumah. Nah, ini ya, jika ibu membersihkan rumah, berarti kalian harus membantu tanpa harus disuruh. Oke, pintar. Halo. Nah, sekarang ibu mau setiap kelompok menjawab pertanyaan ibu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu mau memberikan pertanyaan. Di mana kita harus meletakkan sepatu yang benar? Kelompok Alvaro. Di mana? Di rak sepatu. Terus. Benar nggak kira-kira kelompoknya Fiza? Benar. Oh betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alvaro. Bentar. Terus ibu kasih lagi pertanyaan untuk kelompok 2. Apa arti hadis an-nadhafatu minal iman? Ayo, tadi kan sudah. Apa? Bapak ulang, artinya an-nadhafatu minal iman. Artinya apa? Kebersihan sebagian dari iman. Benar tidak kira-kira untuk kelompok 1? Benar, oke. Good, pintar. Beri tepuk tangan. Berarti tadi kalian semua memperhatikan ibu saat menjelaskan. Oke, sekarang lanjut. Sebutkan 3 manfaat hidup rapi. Kelompok Alvaro atau kelompok 1. 3 manfaat hidup rapi. Apa tadi? Ayo. Apa? Ayo nggak apa-apa. Saya tahu. Ayo siapa? Mudah menyembuhkan barang yang disimpan. Ya oke. Apalagi 3? Kebersihan terjaga dan hidup lebih teratur. Rumah terlihat bersih dan nyaman. Betul tidak kelompoknya Fiza? Betul. Beri 2 jempol untuk kelompoknya Alvaro atau kelompok 1. Oke. Terus pertanyaan terakhir berarti untuk kelompoknya Fiza, kelompok 2. Apa yang harus kita lakukan setelah bermain? Ayo siapa dari kelompoknya Fiza perwakilan? Ayo menjawab yang lain. Ayo Ata. Apa yang harus kita lakukan setelah selesai bermain? Ayo perwakilan dari kelompok 2. Ayo apa yang harus kita lakukan setelah bermain? Apa Ata? Menurut pendapat Ata dan teman-teman. Ayo Alvaro. Mandi. Setelah boleh mandi apa lagi? Masih kurang tepat, sedikit lagi tepatkan. Ayo siapa lagi?
Mandi atau mandi, apa lagi? Cika mau menambahkan apa? Apa yang harus kita lakukan setelah selesai bermain? Apa? Ayo. Mau ibu lempar ke kelompoknya? Siapa kelompok 1? Ayo. Jawabannya kurang tepat. Apa? Oke, membereskan mainan. Mandi tadi benar, sudah benar, tapi kurang tepat. Yang tepatnya adalah apa yang harus kita lakukan setelah selesai bermain? Berarti kita harus merapikan mainan kita dan mengembalikan ke tempatnya. Oke, baik. Tadi sudah berdiskusi bersama-sama tentang gaya hidup rapi. Nah, sekarang biar semangat lagi kita menyanyi bersama. Ayo kita berdiri dulu. Bernyanyi sambil memperagakan sesuai nyanyian tersebut ya. Kita menyanyi lagu Bangun Tidur. Tahu siapa yang tahu Bangun Tidur? Semuanya tahu kan? Ayo kita sama-sama sambil bertepuk tangan memperagakan sesuai lagunya. Ayo. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, sekali lagi. Sambil memperagakan membersihkan tempat tidur bagaimana? Menurut kalian itu gimana caranya? Imajinasi kalian gimana caranya membersihkan tempat tidur? Ayo ibu ulang ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Nah, kita sudah bernyanyi bangun tidur. Itu salah satu contoh menerapkan gaya hidup rapi. Karena apa? Di dalam lagu Bangun Tidur tadi ada kalimat yang menyatakan membersihkan tempat tidur, membantu ibu membersihkan tempat tidur. Nah, sekarang ibu ingin kalian di meja kalian itu berantakan tuh, buku, pensil, semuanya berantakan. Nah, dalam hitungan ketiga, tunjukkan ke ibu bagaimana cara kalian merapikan alat tulis kalian di atas mejamu. Ibu hitung, 1, 2, 3, ayo ibu hitung. Ayo cepat. Ayo ibu lihat siapa yang paling rapi. Ayo, siapa yang paling rapi? Ayo, cepat. Ayo, ini Nanda kenapa? Lepas. Enggak, belum lepas. Oh, ayo, siapa yang paling rapi? Siapa yang paling rapi? Siapa nih yang paling rapi? Punya Nanda good, bagus, rapi. Punya Aisyah, bagus, rapi. Oke, Novel bagus, rapi. Punya Nova, oke, rapi. Punya Alvaro, bagus, good, pintar, rapi. Punya Atta, bagus, rapi. Punya Wahyu, rapi gak ya? Ini rapi gak ya kira-kira? Menurut kamu rapi gak, Wahyu? Menurut kamu rapi gak? Rapi gak kira-kira mejanya Wahyu? Rapi enggak kira-kira mejanya Wahyu? Rapi, oke, good, pinter. Punya Arka juga rapi, punya Fiza juga bagus, rapi. Punya Cika rapi, dan bagus ya, bagus sekali itu. Oke, bagus semuanya, pintar. Sudah bisa menerapkan gaya hidup rapi. Kalian sudah tahu tata cara untuk merapikan, contohnya seperti merapikan meja. Oke, nah sekarang ibu ingin kalian mengerjakan lembar kerja. Tadi kan sudah ibu jelaskan tentang apa itu rapi, contohnya, manfaatnya, dan sampai bunyi hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang gaya hidup bersih dan gaya hidup rapi. Sekarang kalian mengerjakan. Menurut kalian, bagaimana tentang gaya hidup rapi? Sesuai pertanyaannya ya, dicari di buku PAI-nya. Dibuka buku PAI-nya. Dicari di buku PAI-nya itu tentang gaya hidup rapi. Ibu kasih waktu pengerjaan 5 menit. Oh, Cika belum dapat. Oke, sekarang mulai mengerjakan. 5 menit. Oke, sudah semuanya? Sudah selesai?
Sudah. Oke, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan mulai dari Alvaro. Ayo, Alvaro, lanjut. Sebelahnya Alvaro siapa itu? Nova. Ayo, lanjut dikumpulkan. Lanjut. Alhamdulillah ya, tugasnya semua sudah dikumpulkan. Nah, tugasnya ini akan Ibu bagi ke pertemuan minggu depan. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, setelah pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini tentang akhlak terpuji, gaya hidup rapi? Apa? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hidup rapi membuat kita senang, apalagi nyaman. Terus tadi apa? Mudah mencari barang dan kita disayang Allah dan orang tua. Oke. Jadi mulai sekarang jadilah anak muslim yang berakhlak mulia dengan hidup rapi dan bersih. Mari mulai merapikan barang kita sendiri setiap hari. Rapi membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan. Mulai dari sekarang, ayo biasakan hidup rapi. Karena Allah dan orang tua pasti bangga dengan anak yang rapi dan apa tadi bersih dan bertanggung jawab. Baik, kalian sungguh luar biasa hari ini. Hebat semuanya hari ini, hebat. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Tadi kita sudah menyimpulkan materi kita hari ini dan kalian bisa menyimpulkan materi hari ini sungguh luar biasa. Hebat semuanya, Ibu bangga dengan kalian. Oke, sekarang sebelum pulang rapikan dulu bukunya, masukkan ke dalam tas. Oke, sudah? Semuanya sudah siap? Oke, sebelum kita pulang, mari kita rayakan keberhasilan hari ini dengan bernyanyi lagu. Ayo, kita bernyanyi lagu Goodbye. Goodbye my friend, see you next time. See you next time. Let's go together. Let's go together. Be careful, be careful lagi. Goodbye my friend. Goodbye my friend. See you next time. See you next time. Let's go together. Let's go together. Be careful. Be careful. Nah, sampai jumpa besok dengan seragam yang lebih rapi lagi dari hari ini. Oke. Nah, jadi kita sebelum pulang berdoa. Ayo ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqahu warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilahu warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.